Wasallim li Ramadan. Wasallim Ramadhani. Wasallim Ramadhani. Wasallimhu minni. Wasallimhu minni. Artinya, ya Allah, selamatkanlah aku. Allahumma sallimni li Ramadan. Selamatkanlah aku kepada Ramadan. Selamatkan aku ini, hindarilah aku dari segala halangan-halangan yang bisa menghalangi aku beribadah di bulan Ramadan. Yang mungkin sakit, ya, uzur, tidak ada umur, ya. Kemudian selamatkanlah Ramadan untukku. Jadi bagaimana Ramadan itu bisa memberikan keselamatan kepadaku? Ya, artinya kita bisa melaksanakan optimal beribadah di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ya, tidak mendapatkan keberkahan, kebaikan-kebaikan Allah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian wasallim minni, dan selamatkanlah aku dari maksiat di bulan Ramadan. Ada gak bu orang yang di bulan Ramadan malah maksiat? Ada? Mencuri masih ada di bulan Ramadan? Banyak, biasanya banyak. Yang bobol motor, rumah ditinggal mudik. Yang berdoa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi galau, ambil wudu, sholat aja, ya, berdoa. Ya. Ada lagi yang menyarankan setelah itu banyak berdoa dan bertilawah. Ya, insya Allah akan lebih tenang. Kalau belum tenang, banyakin lagi pikirnya. Ya. Jadi setelah saya jalani, oh ternyata memang skenario Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Ya, nggak ada rencana yang paling baik selain rencana Allah. Ya. Ketika kita berdoa, kemudian Allah mengabulkannya dengan sesuatu yang berbeda, itu pasti rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Ya, kita berdoanya minta A, Allah kasihnya B. Ya, bukan berarti Allah nggak dengar, bukan berarti Allah nggak memperhatikan kita. Ya, justru di situ Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Kemudian ada lagi doa yang menjelang hilal, misalnya sudah terlihat hilal Ramadan, ya. Mana Rasulullah mengajarkan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan Ramadan ini bagi kami, ya, membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya. Ini yang kita harapkan, bagaimana Ramadan itu bisa meningkatkan keimanan kita, ya, bisa menguatkan keislaman kita, bisa memberikan banyak keberkahan, ya, dan semakin dekat kita kepada Allah. Itu tujuan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Itu tujuan utama. Yang lain-lain, misalnya omset meningkat, itu sudah sampingan aja, gitu, ya. Karena itu rezeki itu setiap orang udah ditakar, tidak akan tertukar, udah tahu jalannya, nggak akan nyasar. Ya. Yang paling utama adalah bagaimana keislaman kita menguat, keimanan kita meningkat, ya, keberkahan kita bertambah dengan Ramadan. Ya. Dan di ayat Al-Baqarah itu 187 adalah bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena banyak orang yang menyepelekan Ramadan. Ya, seolah-olah Ramadan
kekurangan kita keberkahan. Keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya. Ciri seseorang itu dicintai Allah, maka dia disibukkan dengan berbagai macam kebaikan. Ya, dari satu kebaikan ke kebaikan lain, kebaikan lain. Jadi itu yang kita inginkan. Ya. Dan sampai Allah beri waktu 24 jam, usia kita sekarang udah ada yang kepala 2, kepala 3, jelita, lolita. Saya jelita. Jelang 50 tahun. Ya. Mungkin ibu udah lolita, Bu? Udah lewat 50 tahun. Ya. Kemudian persiapan rupiah tadi yang pertama berdoa, yang kedua, menyelesaikan kodok puasa. Semuanya sudah selesai kodoknya? Alhamdulillah. Jangan sampai ada hutang. Ya. Kadang kalau masih usia produktif, memang ujiannya kalau orang lagi hamil, lagi menyusui, lagi nifas. Itu dulu saya juga seperti itu, hamil, menyusui, nifas. Masya Allah, kadang pas bulan Ramadan lahirin, berarti kan separuh nifas tuh, ya. Jadi bulan puasa hamil semester pertama, trimester pertama, ya, lagi mabok-mabok. Allah nikmat, ya. Tapi itu semua Allah berikan rukhsah, ya, dengan bisa menggantinya di hari-hari selain Ramadan. Ya. Maka rukhsah itu tetap kita harus lakukan dengan menyelesaikan kodok puasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan. Nah, supaya batin kita juga selain tenang dan bersih, membersihkan batin kita, sehingga rupiah kita menghadap Allah, bertemu Allah di bulan Ramadan, ya, semakin baik. Dalam surat Al-Imran, ya, ayat 133 dan 134. Ada yang mau baca artinya? Al-Imran ayat 133 dan 134. Terus 33 133 sampai 134. Artinya aja Ibu ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah menyiapkan bagi orang-orang yang mudah memaafkan itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, yaitu mereka yang bersegera untuk memaafkan. Nah, jadi jangan ada dendam bersumat gitu ya. Biasanya memang di dalam hidup kita ada gesekan-gesekan, ya, baik itu dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, gitu. Karena ya namanya manusia pasti ada kekurangannya, ya. Ya mungkin kita yang salah atau mungkin mereka yang salah. Ya harus sama-sama saling melapangkan, memaafkan. Itu saya mengatakan abdi dia. Jadi ada tetangga seperti itu. Ya, sama orang yang tersinggung Pak. Azim maaf. Dia sendiri yang mau lalu maafkan, ya. Oh, dengan memaafkan justru Allah memberikan ibaratnya kalau kredit poin gitu ya, nilai yang luar biasa. Karena memang tidak mudah ya Bu ya. Ya. Perlu perjuangan
Oleh karena itu balasan Allah itu tidak main-main, balasannya surga. Jangan sampai bulan Ramadan malah bercerai suami istri. Ya, alhamdulillah. Atau misalnya terjadi KDRT ya di dalam keluarga. Nah, bagaimana rahmat Allah akan turun sementara dia masih menyimpan rasa dendam. Ya, Allah saja Maha Pemaaf. Allah itu kepada setiap hambanya Maha Pemaaf. Mau kapanpun dia berdosa dan kemudian dia beristighfar bertobat, Allah maafkan selama nafasnya belum dicabut. Apalagi kita punya apa sih gitu ya sampai nggak mau memaafkan. Nah, memasuki bulan Ramadan, ayo kita bersihkan hati kita dari segala macam dendam, tersinggung, yang apalagi itu ya begitulah gitu ya. Karena perempuan biasanya pakai perasaan ya, gitu ya. Teringat lagi nggak akan saya pernah lupa. Kan ahli sejarah ya perempuan itu ya. Sama lupanya juga. Tapi saya pernah dapat cerita itu lebih dari sinetron. Tapi luar biasanya, pokoknya tragedi banget lah gitu. Dan itu terjadi di dalam keluarganya gitu. Adik kakak ya yang berantem itu sampai ya pokoknya sampai akhirnya dia harus hijrah dari kota Bogor ke Jogja gitu ya. Karena perilaku kakaknya. Sampai akhirnya sempat dingin ya, perang dingin lah gitu ya, diem-dieman. Sampai akhirnya adiknya yang dizolimi itu memaafkan. Coba bayangin ya, kelakuan kakaknya yang ampun-ampunan gitu ya, udah pakai dukun lah, pakai apa gitu. Karena iri dengan adiknya. Akhirnya kehidupan adiknya yang memaafkan itu jauh lebih baik. Coba ya, jauh lebih baik setelah kemudian dia benar-benar memaafkan. Seperti nggak pernah ada kejadian itu. Luar biasa. Ya, dan itu memang harus benar-benar minta kepada Allah untuk kita dikuatkan bisa memaafkan orang itu. Ya, minta kepada Allah kalau kita belum sanggup minta gitu, supaya Allah memberikan kita kekuatan. Kemudian yang kedua adalah persiapan biasa dia. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengecek ya kesehatan. Yang paling tahu kondisi tubuh kita kan kita sendiri ya. Ya, kalau misalnya udah punya tensi tinggi, mah gitu ya, ya segera konsultasi ke dokter. Bagaimana persiapan Ramadan? Apakah kita perlu minum persiapan obat apa atau mungkin herbal apa yang ada gitu ya. Dan yang penting biasanya Rasulullah dan para sahabat mencontohkan adalah dengan memperbanyak puasa sunnahnya. Ya, di Rajab, Sya'ban semakin sering intens puasa sunnahnya. Ya, kalau di sini ada tradisi apa? Puasa Sya'ban ya, Sya'ban sebagainya gitu kan. Itu bagus. Ya, walaupun nggak mesti hari-hari tertentu, bebas ya puasa yang mau Senin Kamis, mau yang ayam wildi atau luar itu memperbanyak puasa sunnah. Nah, itu namanya warming up, pemanasan. Kita ngecek nih ya sebelum masuk Ramadan, dan sampai badan kita kaget gitu. Biasanya makan seharian nggak direm, ini direm gitu ya, di jam-jam yang biasa kita makan, ya kan? Ya, pemanasan dicek. Kalau puasa sunnah kira-kira bagaimana nih reaksi tubuh kan gitu ya. Yang mungkin tadi punya penyakit mah bereaksi kan nih mahnya. Ya, yang punya tensi bereaksi nggak tensinya, yang punya penyakit diabetes bereaksi nggak gulanya gitu kan. Jadi ketika masuk ke Ramadan badan